Kenapa sih harus ada jurnal di akuntansi? Bikin pusing aja. Halo guys, welcome back di channel Fakultif. Waktu dulu awal-awal belajar akuntansi, saya sempat penasaran guys, kenapa sih perlu ada jurnal-jurnal di akuntansi? Rasa penasaran ini makin besar, terutama waktu saya pelajarin lebih dalam. Ternyata tanpa bikin jurnal-jurnal pun, kita tetap bisa bikin laporan keuangan. Terus kalau gitu, buat apa dong ada jurnal di akuntansi? Nah, sebelum kita bahas ini, saya mau ucapin thank you dulu sama jurusan akuntansi Universitas Kristen Maranatha yang udah support video kita kali ini. Di jurusan akuntansi Maranatha, kalian bukan cuma bakal belajar teori-teori aja, tapi setiap program, kurikulum, dan aktivitas-aktivitas mahasiswanya disusun sedemikian rupa, supaya setiap mahasiswa yang kuliah di sini siap untuk menempati posisi-posisi strategis di dunia bisnis. Di samping itu, di kampus ini juga disediain banyak fasilitas buat ngisi kegiatan-kegiatan mahasiswa di luar kelas kuliah. Buat kalian yang tertarik masuk jurusan akuntansi, boleh consider deh kampus yang satu ini. Link pendaftaran termasuk program beasiswanya saya kasih di deskripsi di bawah ya. Nah, kira-kira buat apa guys ada jurnal di akuntansi? Waktu saya mikirin ini, ngelihat kata jurnal, saya keingat sama kata jurnalis. Kalau kita perhatiin seorang jurnalis lagi wawancara narasumbernya, mereka suka nyatetin apa yang diomongin sama narasumbernya. Nah, pernah kepikiran nggak? Itu kan kalau narasumbernya ngejelasin, itu suka panjang. Belum lagi kalau ngomongnya cepat dan topik yang dibicarain ngelebar. Gimana tuh seorang jurnalis bisa ngecover apa yang dibicarain sama narasumbernya di catatan dia? Gak mungkin kan narasumbernya lagi ngejelasin, terus jurnalisnya motong. Stop, nanti dulu pak, jangan cepet-cepet, saya catat dulu. Saya sendiri bukan seorang jurnalis, jadinya gak tahu persis apa yang dicatat. Tapi sepemikiran saya, apa yang dicatat harusnya singkat, yang penting-penting aja, dan harus bisa ngecover penjelasan dari narasumbernya. Kalau dipikir, buat apa jurnalis nyatet-nyatet kayak gini? Ya mungkin karena mereka baru buat artikelnya nanti, nggak langsung di saat itu. Jadi biar nggak lupa, dibuat deh catatan itu. Tapi kalau tujuannya cuma supaya nggak lupa, mereka kan cukup ngerekam aja ya. Sementara kalau saya perhatiin beberapa jurnalis, biarpun mereka merekam suara narasumbernya, mereka tetap bikin catatan. Kenapa ya kira-kira? Dugaan saya mereka tetap catat supaya pada saat nge-review lagi apa yang diomongin narasumbernya, mereka nggak harus putar dengerin apa yang diomongin narasumbernya dari A sampai Z. Mungkin bisa jadi ini penyebabnya, kenapa tetap dicatat. Saya nggak tahu pasti karena saya bukan seorang jurnalis. Kalau ada di antara kalian yang punya pengalaman di bidang ini, bisa sharing di kolom komentar di bawah ya. Nah, dari pemikiran ini, saya coba kaitin sama jurnal yang biasa akuntan bikin. Fungsi seorang akuntan sama jurnalis sebenarnya mirip, sama-sama sebagai penyedia informasi. Bedanya cuman apa yang mau diinformasiin, sama media untuk ngeinformasiinnya aja yang beda. Kalau jurnalis kebanyakan ngasih informasi berbagai hal terkait perkembangan terkini mengenai suatu isu melalui media massa. Nah, kalau akuntan ngasih informasi tentang kondisi keuangan perusahaan lewat laporan keuangan. Di sini kita bisa sedikit ambil kesimpulan. Kalau gitu, faktor-faktor apa yang harus dipertimbangin harusnya mirip. Dan bisa jadi proses buat nyajiin informasi ini mirip juga. Kebayanglah dari sini kenapa seorang akuntan harus bikin jurnal dan kenapa bentuk jurnalnya kayak gitu. Kalau kalian perhatiin pas bikin jurnal itu dibuat simple, ringkas, tapi bisa ngegambarin sebuah transaksi atau event yang terjadi di perusahaan. Kebayang kalau nggak ada jurnal. Buat gambarin satu transaksi di perusahaan aja, mungkin kita harus catat kayak gini. Di tanggal 3 Januari, perusahaan membayar sewa untuk 2 tahun sebesar 120 juta rupiah. Pembayaran sewa ini dilakukan lewat rekening bank perusahaan di hari yang sama dan telah dibayar lunas semua. Di samping itu, sewa ini langsung berjalan dan digunakan terhitung bulan Januari ini. Kalau satu transaksi aja ditulis panjang lebar kayak gini, kebayang kalau transaksi di perusahaan ada ratusan atau ribuan setiap bulannya. Itu kenapa dibuat jurnal yang ringkas, padat, tapi bisa ngegambarin transaksi yang sama. Kalau kita buat dalam bentuk jurnal, cukup kita tulis di tanggal 3 Januari. Ada prepaid rent di debit sebesar 120 juta rupiah dan bank dikredit senilai yang sama. Tanpa harus nyeritain panjang lebar, setiap akuntan yang lihat jurnal ini bisa tetap punya pemahaman yang sama. Belum kalau jurnalnya ditambahin deskripsi singkat biar lebih ngejelasin. Siapapun yang lihat nggak akan salah ngerti transaksinya tentang apa. Jadi, kalau kalian baru pertama kali belajar akuntansi, terus dikasih soal dan kalian harus bikin jurnalnya, sebenarnya apa yang kalian lakuin mirip kayak seorang jurnalis yang lagi bikin catatan waktu wawancara.
Di tahapan ini, kalian berlatih nuangin transaksi perusahaan ke dalam satu format yang ringkas, padat, dan jelas ngegambarin apa. Tinggal pertanyaannya sekarang, kenapa sih akuntan sampai harus ngelihat jurnal segala? Kenapa jurnal ini harus ada di proses pembuatan laporan keuangan? Jawaban simpelnya ya, untuk tracking guys. Kalau kita langsung bikin laporan keuangan tanpa lewat jurnal, gimana kita bisa ngecek transaksinya kayak gimana kalau nggak ada jurnalnya? Lewat jurnal, kita punya rekam jejak transaksi-transaksi di perusahaan. Jadi, kalau sewaktu-waktu kita sampai harus trace back ke transaksinya kayak gimana, kita tinggal lihat jurnalnya. Jadi simpelnya, jurnal itu adalah catatan ringkas yang dibuat akuntan untuk bikin rekam jejak transaksi di perusahaan. Selain itu, karena format jurnal cukup baku, jurnal ini juga memudahkan kita buat ngertiin proses pembuatan laporan keuangan. Ini sangat ngebantu para calon akuntan maupun developer software akuntansi pas belajar mekanisme pembuatan laporan keuangan. Setelah tahu fungsi bikin jurnal, dari sini kita bisa tarik dua kesimpulan yang bisa kita pegang pas bikin jurnal di akuntansi. Pertama, karena jurnal itu adalah upaya buat nyatet transaksi di perusahaan dalam bentuk yang ringkas, kita jadi ngerti sekarang kenapa kita perlu akun-akun pas ngejurnal, kenapa kita kelompokin akun berdasarkan sifatnya, dan lain-lain. Kita harus berlatih ngegunain akun-akun ini supaya bisa nyatet transaksi secepat dan seringkas mungkin. Kedua, yang harus kalian perhatiin, karena fungsi jurnal ini untuk rekam jejak, kita harus pertimbangin informasi apa yang perlu kita tambahin ke jurnal kita. Intinya, jangan sampai ngerepotin kita nanti. Kita harus bikin jurnal sedemikian rupa supaya pas kita lihat jurnal ini entah besok-besok, bulan depan, tahun depan, kita langsung tahu ini transaksinya tentang apa. Kalau sekiranya lewat akun-akun aja kurang jelas, kita bisa tambahin keterangan singkat itu transaksinya tentang apa. Terus kalau ada dokumen transaksinya, kalian juga bisa tulis di kolom referensi nomor dokumennya. Tujuan kolom referensi di jurnal itu memang untuk panduan kita buat ngecek lebih jauh ke notanya, bondnya, atau dokumen-dokumen fisik lainnya. Dua hal inilah yang harus kalian perhatiin pas bikin jurnal, terutama kalau memang udah kerja nanti atau berprofesi sebagai akuntan. Mudah-mudahan apa yang saya bagiin hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Bagi kalian yang suka konten-konten seperti ini, jangan lupa subscribe channel ini ya. Kita bakal terus bagiin konten-konten seputar akuntansi dan finance di channel ini. Pastinya dengan cara yang be simple.